Halo guys, ini mungkin adalah timbangan manual brew paling worth it yang pernah saya review. Oke, jadi saya dikirimin sama MH3W Bomber ini 2 minggu yang lalu. Dia kan namain katanya Pro Cube 3.0, dan pada saat saya terima, saya buka, saya lumayan amazed dengan build quality-nya. Jadi kalau kalian biasanya megang atau beli timbangan dari China atau Taiwan, biasanya kan build quality-nya nggak sebagus ini untuk di hardware-nya. Dan di depan saya ini adalah timbangan yang sudah diketahui sama brewers profesional dan masih dipakai di Brewers Cup juga. Ini Acaya. Dan kalau saya bilang, keduanya juga memiliki bobot yang sama ya. Jadi sepertinya MH3W Bomber ini memakai strategi ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi dari Acaya ini. Dan secara berat, coba kita timbang ya. Jadi kalau Acaya punya beratnya mungkin di 504 gram, sementara kalau Bomber ini dia punya berat di 565 gram guys. Jadi kalau kalian pegang ini nggak seperti MH3W Bomber scale sebelum-sebelumnya yang mungkin ringan dan berasanya ringkih. Ini punya body yang solid banget dan responnya juga lumayan bagus dengan layar LED yang bagus juga. Terus kini kita bakal close up untuk fitur-fitur yang ada. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, seberapa responsifnya dia. Ini kita tes di Acaya 58,5. Lihat responsifnya juga bagus ya guys, lihat ya, nggak kalah, menurut saya sih nggak kalah sama Acaya. Terus Pro Cube Scale ini juga punya fitur yaitu auto gravity. Jadi kalau auto gravity, kalau kalian misalkan mau modenya standby seperti ini kan mati. Nah, dia kalau ada beban 50 gram kita taruh tuh, dia auto nyala. Sementara kalau Acaya nggak bisa. Misalnya nih kalau kita taruh kayak gini, dia nggak bisa. Jadi ini inovasi yang saya bilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dia udah, dan pada saat nyala dia sudah langsung auto nol. Timbangan ini sendiri juga punya fitur yaitu bisa ada 2 mode. Nah, dimana dia ini adalah mode pour over. Jadi pada saat kalian mode pour over, dia ada penampakan ini 1 banding berapa rasio. Jadi kalau kalian udah nggak usah pikir lagi, kalau saya mau pakai 10 gram dengan rasio 1 banding 17, ini kita ada di rasio berapa di sini, dan ini adalah flow rate-nya kamu. Sementara kalau di Acaya, mungkin Acaya yang lunar, ini bukan Acaya lunar sih, Pearl S yang bisa menampakkan seperti itu. Dan secara visual juga oke banget, dan ini kalau kalian lihat sendiri, layar LED-nya juga nggak kalah ya, bagus juga ya. Walaupun masih belum se-bright Acaya ini. Gitu. Oke, terus ini ada metode mode espresso-nya juga. Jujur sih saya belum nyoba ya kalau mode espresso ini. Jadi kayaknya kalau ditaruh di 2, dia akan langsung auto tare kayaknya. Nah, di sini akan nungguin dripnya coffee juga. Fiturnya kurang lebih gitu aja, tapi kalau yang saya miss adalah dia di bodinya yang solid banget, kotaknya juga lebih cakep ya, maksudnya nggak ada beda banget sama Bomber yang lama saya ambilin. Ya ini ya udah. Ya, jadi ini timbangan Bomber yang edisi lama kurang lebih kayak gini. Sementara kalau ini Bomber Pro Cube 3 yang udah lumayan responsif banget. Dan habis ini kita bakal tes brew dengan metode pour over mana. Jadi kalau kalian mau mode pour overnya, oke, ini 10 gram kan. Kalau kalian mau tahu mode pour over, kita tinggal pencet tare aja. Nah, dia akan auto tare kayak gitu. Nah, terus dia kan balik, jadi dia nggak bakal modenya nggak bakal berubah. Baru akan berubah setelah kalian
puring. Misalkan kita pakai di 60 gram yang seperti ini. Nah, dia langsung timernya jalan ya guys. Thank you kok. Nah, ini misalnya 60 gram ya. Tuh, responsifnya bagus banget ya guys. Dan dia waktunya jalan, nanti kita bakal, nanti setelah 30 detik kita akan puring lagi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke fitur kebaikan dan keburukannya. Kalau menurut saya ini timbangan, saya mungkin nggak ada list timbangan yang semurah ini dengan kualitas seperti ini kalau saya lihat, dan harganya worth it juga, dan yang pasti kelihatan keren banget kalau di slow bar kalian ada timbangan kayak gini dengan fiturnya juga lumayan smart. Untuk gravity auto sensor gravity-nya menurut saya juga fitur yang menarik ya. Jadi dia akan nyala setelah ada 50 gram di atasnya. Terus menurut saya juga salah satu timbangan yang lumayan badak. Jadi kemarin saya pakai buat workshop di Pekanbaru. Dari awal saya unboxing sampai sekarang baterainya baru turun 1 guys. Kayaknya sih lebih badak dibandingkan Acaya atau Akaya. Kemudian ini salah satu fitur keunggulannya. Kemudian keburukannya adalah sayang sekali dia belum ada konektivitas ke Bluetooth aplikasi, walaupun selevel Akaya pun saya merasa tidak terlalu saya pakai juga untuk fitur seperti itu. Dan keburukan yang kedua adalah pada saat mode pour overnya. Kenapa pada saat mode pour over baru rasio dan flow rate nampak, sementara pada saat mode biasa yang kalian mau mode manual itu tidak tampak. Saya harapkan kedepannya mungkin nanti Cube Pro 4 sudah ada flow rate-nya juga, dan itu walaupun secara kontrol manual, flow rate dan rasionya. Overall ini timbangan yang besarnya menurut saya pas, dan kalau kalian punya Cube Pro 3 yang small, dia ada case-nya juga, sementara yang ini kenapa nggak dikasih case-nya juga dengan harga yang lebih mahal? Mungkin karena beratnya lebih besar, hardware-nya juga akhirnya bikin lebih sedikit ya. Tapi kalau yang Pro Cube 3 itu dia dapat pouch-nya juga, memang ditujukan untuk traveling. Kurang lebih gitu aja untuk konten kali ini. Dan apakah kalian setuju ini adalah timbangan paling worth it selama ini? Dan saya belum compare juga sih sama yang Pro Cube 2 karena nggak dikirimin. Jadi yang Pro Cube 3 ini menurut saya udah water resistant juga, dan ya menurut saya mungkin salah satu timbangan terbaik atau terworth it lah saat ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe. Kalau kalian nggak setuju tinggalin komen di bawah. Dadah!